Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di lanjutan video-video tutorial yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Yang kemarin kita membahas masalah insert ya di Microsoft Word 2007 ini ya. Tapi Microsoft yang lain juga tidak jauh beda ya teman-teman. Ini semua kita sudah bahas. Hanya saja yang ini kemarin juga sudah kita bahas ya pada kesempatan kemarin, header and footer ya, page number juga sudah ya untuk penumeran halaman. Kita lanjut saja ya teman-teman, karena kalau kita ulang-ulang ini kemungkinan videonya juga bisa berdurasi panjang ya teman-teman. Nah sekarang kita kembali ke home sedikit saja ya untuk mengulas. Nah di sini sebelah ini ya ada istilahnya tombol clipboard ya. Tombol clipboard itu fungsinya untuk menggandakan dan mengcopy dan memindahkan juga bisa ya. Contohnya ya teman-teman, kita akan menggandakan yang ini atau kita akan menjadikan dua atau lebih. Kadangkala kita kalau kita mau ngetik itu kalau ribet-ribet itu bisa kita copy ya teman-teman ya. Contohnya yang ini ya, tinggal di blok saja kata-kata yang ini, tinggal di copy ya teman-teman. Nah setelah di copy dia akan tampil paste ini ya teman-teman, aktif pastenya. Kita mau taruh di sebelah sini misalnya, tinggal kita paste ya. Nah otomatis kita tanpa kita ketik ini akan kita tulis sesuai dengan hasil kopiannya ini. Dari sini kita blok, kita copy ya teman-teman. Misalnya kita taruh di sebelah ini ya, paste ya. Nah itu teman-teman ya. Nah beda sama gunting ini ya. Kalau gunting ini dipakai untuk memindahkan. Contohnya saya akan pindahkan yang ini ya teman-teman, paragraf yang ini atau bahasa tulisan bahasan yang ini ke bawah sini ya teman-teman ya, ke posisi yang ini. Nah tinggal di blok aja begini, tulis tanda ini. Beda maksudnya dengan delete ya atau menghapus ya. Nah, ini hilang ya, tapi kita bisa tampilkan di mana posisi yang akan kita taruh. Misalnya saya akan taruh di halaman yang ini, tinggal paste saja ya. Nah itu ya, otomatis pindah dari yang ini ke posisi yang ini ya teman-teman. Nah sekarang kalau ini mau dikembalikan, tinggal klik tanda panah ini ya teman-teman. Nah ya, otomatis dia akan pindah ke posisi semula ya, dimana kita taruh tempatnya ya. Nah dari home ini juga ada pembahasan sedikit aja teman-teman, find and replace ya. Find itu maksudnya menemukan. Dilihat dari bentuk logo tombolnya saja kayak loop ya atau corong teman-teman, atau kaca pembesar ya. Nah kalau kita klik yang ini, otomatis nanti ada dialog box ya, sekalian dengan replace-nya ya, replace-nya. Nah ini teman-teman ya. Nah contohnya ini kita mau cari kata manusia misalnya ya di teks yang ini ya. Nanti kita lihat yang mana tulisan manusia ya, tulisan manusia. Coba kita klik manusia ya. Nah kita akan coba pin ya, pin. Nah ya, nah ini kan tulisan manusia teman-teman. Nah lagi coba tes. Nah cuman satu ya, tulisan manusia ya. Nah sekarang coba kita temukan kata cerita ya, cerita. Nah ini kita pin. Nah satu, coba kita geser ini biar jelas ya teman-teman. Kita geser ini, pin lagi, next pin. Nah cerita itu ya teman-teman, cerita.
cerita, ini banyak sekali ya cerita. Nah ini itu. Nah, berarti kalau sudah tidak ada yang ditemukan lagi, dia akan keluarkan ini, Word has finished searching the document ya. Kata yang ini, cerita ini sudah selesai dicari gitu ya. Nah, beda sama replace ini ya. Tapi satu tombol sebenarnya kalau yang di sini ya. Nah, kita klik yang ini juga akan tampil kayak gini, tapi posisinya di tengah ini, replace ya. Nah, sekarang cerita misalnya ini, cerita ini kita ganti sama kisah misalnya ya. Cerita ya. Ini apa ini? Ini taruh sini aja. Cerita. Ini ketika kita mau ganti teks ya. Kadangkala kan ada teks-teks yang sifatnya banyak sekali yang kita mau ganti. Dengan fasilitas ini kita bisa mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Cerita ini kita ganti sama kisah misalnya. Kisah. Nah, when word yang ditemukan ya diganti dengan apa yang mau kita ganti, maksudnya cerita ini kita ganti dengan kisah misalnya. Nah, kalau replace all otomatis dia akan mengganti seluruh ya tanpa satu-satu ya. Tapi kalau replace satu-satu otomatis nanti kita hanya teks yang paling dulu ketemu itu yang akan diganti. Contohnya ini. Nah, ini kita replace, kita temukan dulu, replace. Nah, itu kan bisa. Ini ketemukan dulu, baru replace. Ya, ketemukan dulu, baru replace. Nah, kalau kita replace all, otomatis kata cerita yang ada di sini akan tergantikan langsung ya. Nah, contohnya replace all ya. Nah, oke ya. Kata cerita semua ini sudah berubah menjadi kata kisah itu ya. Nah, kita undo, coba kita tes. Nah, kita ya. Nah, kita pakai yang replace all ya, atau plain ini kita klik yang ini ya. Replace cerita kita ganti sama kisah. Sekarang kita replace all ya. Kita ganti semua. Nah, otomatis semua kata cerita itu akan diganti sama kisah. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Word has researched the end of document. Then replace where made ya. You want to continue searching at beginning ya. Maksudnya ini 10 kata sudah ditemukan dan lanjut untuk mengganti ya. Nah, ya. Salah sepertinya kayak gitu sudah teman-teman ya. Sorry karena bahasa Inggrisnya agak serabutan ya teman-teman ya. Klik yes saja ya. Nah, oke, otomatis kata cerita itu sudah terganti semua ya. Nah, close ya. Nah, di sini juga ada fasilitas ya. Fasilitas go ya. Go to ya. Nah, go to itu maksudnya misalnya kita mau pindah ke halaman 2 ya. Nah, kadang kan kita kalau punya page yang terlalu banyak atau halaman yang banyak, kita mau halaman ke halaman 10 tanpa kita scroll nanti langsung aja ditulis di sini. Oke, ya. Kita otomatis pindah ke halaman 2 ya. Nah, ini ya. Ini halaman satunya, ini halaman 2. Nah, sekarang coba diganti, coba dites halaman 5 misalnya ya. Go to. Nah, ini sudah ke halaman 5 ya. Go to ya. Halaman 5 pindahnya itu teman-teman ya. Nah, itu kita lihat di sini ya. Halaman 1 2 3 4 5. Di sini kan ini kursornya sudah kelihatan. Nah, itu untuk yang pembahasan yang ini sama ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ke ini sudah semua ya teman-teman. Nah,
header itu yang atas ya, footer itu yang bawah. Header itu sama dengan tulisan yang ini ya teman-teman. Kalau footer itu tulisan bawah. Nah, bisa juga di bawah kita tulis posisinya misalnya di sebelah kiri atau tengah ya. Nah, ini. Nah, tulisannya di sini ya teman-teman ya. Misalnya ini tutorial ya, kayak oleh misalnya ya, oleh family komputer misalnya ya, family komputer ya. Nah, ini tinggal diklik 2 kali di sini. Nah, otomatis akan terbentuk footernya. Kalau kita lihat di sini, ini kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Nih, delete aja ya teman-teman. Klik 2 kali delete. Nah, kita lihat ya, kalau di print previewnya lihat ya. Nah, ini kan tulisan yang di bawah ini yang di atas ya. Ini footer, ini headernya. Nah, kita scroll. Nah, ini saya scroll, semua akan bertuliskan sama. Nah, ini ya. Nah, ini juga semua akan bertuliskan sama. Di halaman kedua juga sama. Itu maksudnya header and footer ya teman-teman. Page number beda lagi ya. Kalau page number otomatis itu halamannya ya. Nah, insert page number. Nah, misalnya top kita pakai yang tengah. Nah, ini 5. Nah, kita lihat print preview. Episode button print preview ya. Nah, ini teman-teman 1, 7 ya, 8, 5. Nah, ini. Nah, ini. Itu kan ada tulis nomor-nomornya ini. Nah, itu ya. Insert sudah ya kemarin ya, ini. Ini yang belum ya. Ini drop cap ya. Nah, yang dikatakan drop cap itu biasanya pada komik-komik itu ya teman-teman. Nah, contohnya kita akan buat K ini sebagai drop capnya ya. K baru klik drop cap. Nah, ini pakai yang ini misalnya ya. Nah, ini dikatakan dengan drop cap ya. Nah, ini drop capnya ya. Nah, terus yang ini ya untuk memasukkan tanggal dan waktu, misalnya kita menggunakan tanggal sekarang, Friday April 24. Ini sudah ngupdate sesuai dengan jamnya ya. Nah, ini bisa kita setting ya. Nah, klik OK. Ini kan, nah itu maksudnya ya. Tanpa kita tahu nanti tanggal berapa sekarang, memasukkan lewat insert date time ini aja ya. Nah, page layout sudah, ini untuk marginnya ya. Ini marginnya, breaknya sudah ya, page bordernya juga sudah ini ya. Nah, misalnya yang ini ya, page border. Kita mau bingkai yang ini, klik yang ini, pakai yang misalnya saya pakai yang ini teman-teman. Pakai ini misalnya ya. Nah, ini oke ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, biar agak rapat bisa juga ya, agak mepet maksudnya ya. Option coba diklik. Nah, ini untuk teksnya ya. Nah, pakai yang page border ini coba lebarnya ini ya. Ini lebarnya ya. Nah, oke ya. Nah, itu lebih tebal deh teman-teman ya. Page border. Ganti sama teks saja ya. Ini biar agak mepet sama tulisannya ya teman-teman. Nah, pakai teks yang ini. Oke.
Nah itu ya caranya ya, ini kayak bingkai jadinya ya. Bisa juga pakai bunga atau apa nanti ya. Nah ini caranya CD ini option ya, ganti yang teks ini, misalnya pakai yang ini dia terlalu jarak. Oke. Nah ini, nah kalau yang diganti yang ini option ganti sama teks ini. Oke teman-teman. Oke ya, nah itu ya. Nah, ini pembahasan yang ini. Besoknya kalau kita ada waktu kita pakai cara membuat, cara ngeprint amplop ya yang ini teman-teman. Nah, ini pembahasan untuk Word-nya tinggal teman-teman lanjutkan dan belajar aja ya di YouTube dan di Facebook banyak sekali ya.